Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa zuriyatihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dari Allah dan kasih sayangnya lah kita semua hari ini masih diberikan kesehatan oleh Allah untuk bisa sama-sama belajar. Dan apabila ada yang hari ini sakit, semoga Allah berikan kesembuhan kepadanya, keluarganya, dan semoga penyakitnya menjadi penyebab daripada gugurnya dosa-dosa yang sudah lalu. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat, keluarga dan juga pengikut beliau hingga yaumul qiyamah. Dan semoga kita termasuk juga pengikut beliau yang senantiasa istiqomah dalam beribadah, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya, serta menjalankan sunnah-sunnah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hingga akhir hidup kita. Dan semoga kita bisa bertemu dengan Rasulullah pada yaumul akhir nanti. Anak-anak semua, tidak terasa ya, kita sudah libur panjang sekali dan hari ini sudah di kelas 9 ya. Alhamdulillah, tidak terasa sebentar lagi akan lulus dari MTS. Insyaallah untuk PKN masih Bapak ya. Dan hari ini kita untuk PKN semester 1 itu kita akan mempelajari dari bab 1 sampai dengan bab 3. Nah, kita masuk di bab 1 dulu tentang peristiwa dan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kita tahu bahwa Pancasila itu adalah sumber daripada segala produk hukum yang dihasilkan di negara kita. Nah, Pancasila sendiri kita tahu bahwa ini adalah hasil karya ya yang sangat luar biasa daripada the founding fathers kita atau pendiri negara kita, di mana di dalamnya itu ada jati diri bangsa, kemudian nilai-nilai luhur bangsa yang ini tidak dimiliki oleh bangsa lain, dan tentu ini menjadi ciri khas. Nah, dari situ juga setiap sila-sila pun juga menjadi perwujudan atau bukti bahwa ketika ingin mendirikan negara kita, the founding father kita itu betul-betul memikirkan bagaimana ke depannya. Nah, setidaknya anak-anak semua ya, di dalam bab 1 ini kita akan mempelajari 3 hal ya. Yang pertama tentang bagaimana sih ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Dan yang ketiga adalah sikap positif terhadap Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kita pernah mendengar ya, kita pernah tahu bahwa Insinyur Soekarno pernah mengatakan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya ya, atau mereka yang tahu menghargai jasa para pahlawannya, dan itulah yang akan menjadi bangsa yang besar. Kemudian juga Insinyur Soekarno pernah mengatakan bangsa yang besar itu adalah bangsa yang menghargai, mengetahui sejarah bangsanya. Maka kata Soekarno, jangan pernah sekali-kali melupakan jas merah, atau jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah bangsa kita sendiri. Karena ini penting kita untuk mengetahui sejarah bangsa kita agar kita itu memiliki rasa cinta tanah air, agar kita itu menghargai negara kita
ya. Jangan sampai nanti negara kita dijatuhkan oleh negara lain, oleh orang lain, kita diam-diam saja, kita tenang-tenang saja. Itu adalah hal yang tidak boleh kita lakukan. Maka penting sekali kita untuk belajar tentang sejarah bangsa kita itu sendiri. Nah, kita masuk materi yang pertama, tentang ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama, kita harus tahu bagaimana sih suasana kebatinan dalam perumusan dan pengesahan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, nilai-nilai Pancasila ini telah ada sejak zaman dahulu ya. Tapi memang pengesahannya itu banyak proses yang panjang gitu ya. Dan juga perjuangan yang luar biasa. Nah, bagaimana kemudian kita melihat perjuangan para pahlawan kita untuk mengusir penjajah ya, sampai akhirnya itu bisa merebut kemerdekaan. Bagaimana mereka berani mengorbankan harta bendanya, jiwa raganya, yang itu kalau misal dihitung-hitung sangat luar biasa gitu ya. Dan tidak bisa itu kita hitung-hitung, karena memang kalau kita ingin berkorban itu harus ikhlas, dan para pahlawan kita itu ikhlasnya sudah luar biasa hingga akhirnya kita bisa merasakan bagaimana kemerdekaan. Kemudian juga kita bisa melihat ya kerusakan terhadap milik negara yang berupa fasilitas umum, kekayaan alam baik di darat maupun di laut, maupun yang terkandung di dalamnya sebagai akibat penjajahan yang tidak terhitung jumlahnya. Ya, kita bisa melihat dulu itu seperti apa sih penjajah datang ke negara kita ya. Itu mereka merusak alam, kemudian mereka mengambil sumber daya alam yang itu untuk kepentingan mereka sendiri, dan rakyat kita itu dipaksa untuk bekerja ya, dan itu sangat tidak manusiawi sekali seperti itu. Itu pahitnya zaman-zaman penjajahan dulu. Nah, kita tahu ya di dalam pembukaan Pancasila itu di alinea keempat pembukaan ya, kita bisa melihat bahwa Pancasila itu memiliki isi dan arti yang bersifat umum ya, universal, menyeluruh semuanya. Yang pertama itu adalah prinsip-prinsip dasar tentang falsafah bangsa. Falsafah itu adalah pondasi bangsa ya, pandangan hidup bangsa. Nah, yang melekat pada kelangsungan hidup negara Indonesia, yang merupakan sumber dari segala nilai, norma maupun sifat-sifat yang menyangkut segala hal dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Jadi semua yang dilakukan oleh para wakil rakyat kita, DPR, MPR, ya presiden, itu ketika mereka ingin membuat satu peraturan, satu produk hukum, itu harus berdasarkan Pancasila, karena Pancasila inilah yang menjadi dasar negara kita. Maka ketika nanti mungkin ada anak-anak Bapak yang mau atau di masa depan menjadi anggota DPR, anggota MPR, bahkan presiden sekalipun, maka anak-anak Bapak ketika ingin membuat sesuatu, memutuskan sesuatu ya, itu harus berdasarkan Pancasila. Jangan sampai nanti bertentangan dengan Pancasila, karena Pancasila itu sekali lagi adalah dasar daripada negara kita. Kemudian itu juga merupakan cita-cita hidup bagi bangsa kita. Nah, bagaimana cita-cita itu bisa terwujud? Maka tentu dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya, yang mereka mau berusaha untuk mewujudkannya. Nah, kalau semisal itu tidak dipahami oleh anak-anak semua, maka nanti akan berbahaya sekali ya. Kalau misalnya bertentangan dengan Pancasila, ini sangat menjadi hal yang bermasalah kemudian ya. Kalau apalagi kalau semisal membuat peraturannya itu hanya untuk golongan tertentu, atau apalagi hanya untuk pribadinya sendiri. Nah, ini sungguh hal yang tidak boleh dilakukan.
bagi siapapun ya. Negara bisa hancur kalau misalnya itu yang kita lakukan. Nah, kemudian yang kedua, tentang ancaman dan usaha mengubah Pancasila sebagai dasar negara. Nah, ada beberapa tantangan ya. Yang pertama itu di tahun 1945 sampai 1950 ada yang namanya PKI atau Partai Komunis Indonesia, yang mana mereka ini besar di Madiun ya. Pada tahun 1948. Mereka ini tidak suka gitu ya dengan Pancasila, dan mereka berusaha mengubah Pancasila. Pada saat itu pun juga PKI ini kekejamannya adalah mereka itu berani gitu ya membunuh orang-orang yang berjasa bagi bangsa Indonesia. Bahkan PKI ini juga banyak membunuh para ulama-ulama kita, membunuh para santri-santri. Dan ini adalah salah satu sejarah hitam bangsa kita ya, sejarah yang sangat menyakitkan bagi bangsa kita, bahwa ada sekelompok orang yang itu melukai atau mencederai hasil daripada the founding father kita. Kemudian mereka ingin mengubah negara kita ya, tidak setuju dengan Pancasila. Nah, ini yang memang sangat salah sekali seperti itu. Kemudian ada hal juga yang terjadi pada saat itu di tahun 1949 ya. Pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Nah, ini terjadi karena mereka ya menganggap bahwa Indonesia itu adalah negara yang mayoritasnya umat Islam ya. Maka kemudian mereka tidak setuju gitu dengan apa yang sudah diputuskan. Mereka ini adalah golongan orang-orang yang menginginkan Indonesia ini adalah negara Islam ya. Dan mereka merasa bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Nah, makanya mereka menginginkan bahwa itu harus diubah. Negara kita ini mayoritasnya Islam, maka harus semuanya itu Islam seperti itu. Dan semuanya itu harus menguntungkan umat Islam. Ini yang mereka tuntut pada saat itu. Nah, perlu diketahui anak-anak semua, Pancasila itu sama sekali tidak bertentangan dengan Islam ya. Karena kalau kita lihat dari sila 1 sampai dengan sila kelima, ini tentu semuanya berkaitan dengan Islam, dan juga ini terdapat di dalam Al-Qur'an ya, tentang ketuhanan ya. Kita tentu orang Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa, dan bunyi daripada Pancasila yang pertama kita itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian juga tentang kemanusiaan. Islam pun juga menyatakan ya tentang kemanusiaan, bagaimana manusia itu harus berbuat dan bertindak ya, harus adil seperti itu. Maka dikatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kemudian juga di dalam Islam kita juga bicara tentang persatuan, bagaimana kita bersatu ya. Kalau di dalam Quran surah As-Saff itu seperti orang yang sholat berjamaah, saf-safnya itu rapat gitu. Karena dengan persatuan ya semua bisa dilakukan. Nah, kemudian tentang keadilan. Di dalam Islam kita bicara tentang keadilan, kita tidak boleh semena-mena. Ya, tentang permusyawarahan. Di dalam Islam pun juga ketika kita ingin memutuskan sesuatu itu dimusyawarahkan dulu seperti itu. Nah, maka dari itu tidak ada yang bertentangan dengan Islam. Bahkan kosakata yang dipakai pun itu adalah kosakata yang terdapat di dalam agama Islam sendiri, seperti esa, yaitu di dalam
agama Islam, hanya ada dalam agama Islam. Kemudian kata adil. Kata adil ini akarnya daripada bahasa Arab, ya. Adil itu maksudnya menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Ya, kemudian kata beradab. Nah, ini juga kata-kata yang berasal dari Islam. Maka anak-anak semua, tidak boleh kita mengatakan bahwa Pancasila itu bertentangan dengan Islam. Nah, Pancasila itu sangat sesuai sekali dengan Islam. Hanya memang orang-orang yang menyelenggarakan negara ini, ya tidak bisa kita pungkiri bahwa mereka sendiri pun banyak yang tidak memahami tentang Pancasila. Maka dari itu, anak-anak semua penting sekali gitu ya untuk benar-benar mempelajari Pancasila ini. Dan kalau kita mengamalkan Pancasila dengan benar seperti itu, maka tentu itu juga sudah menjadi nilai-nilai yang Islami sekali ya di dalam kehidupan kita. Nah, kemudian juga pada periode tahun 1950 sampai 1959, nah ini ada pemberontakan Republik Maluku Selatan, kemudian pemberontakan revolusioner Republik Indonesia, dan perjuangan rakyat semesta yang ingin melepaskan diri daripada NKRI. Dan nanti terjadi juga ya daripada Timur Leste itu akhirnya berhasil mereka melepaskan diri dengan Indonesia. Nah, mungkin ini ya materi yang Bapak sampaikan untuk pertemuan pertama kali ini. Silahkan nanti anak-anak selengkapnya bisa melihat di bukunya ya. Kalau misalnya belum punya buku, nanti silahkan ya mencari buku, bisa beli atau bisa coba ngehubungin kakak kelasnya yang kemarin, karena insya Allah buku kita tidak berbeda ya. Nanti tinggal hubungi kakak kelasnya, coba pinjam bukunya mereka. Nah, mungkin ini yang bisa saya Bapak sampaikan. Tetap jaga kesehatannya, tetap jaga kondisinya, tetap jaga ibadahnya ya. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga pandemi ini bisa segera berakhir dan kita bisa bertemu kembali. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Billahi fisabilil haq wasabiqul khairat. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Nun wal qalami wa maisturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.